Pernah gak sih kalian ngerasa bioskop Indonesia itu penuh dengan film horor? Rasanya tiap bulan itu selalu ada judul baru, entah tentang hantu rumah sakit, desa angker, atau makhluk gaib dari folklore lokal. Tapi kalian pernah gak sih mikir kayak, kenapa sih bioskop Indonesia filmnya itu-itu aja? Kemana genre lain kayak science fiction, action, atau bahkan animasi? Apa benar cuma horor yang bisa laku? Atau jangan-jangan industri kita sedang terjebak di zona yang nyaman? Gue pengen bahas ini banget karena gue sebagai penikmat film juga, gue rasa ini penting juga sih untuk dibahas. Oke, kita bahas. Ya, gue pengen banget bahas soal ini. Dan sebelumnya kalian boleh subscribe dulu ya channel kita biar kita punya banyak pendukung. Ya, gue pengen bahas film-film di Indonesia ini karena gue selaku penikmat film sih, gue tiap bulan pasti bolak-balik teater untuk nyaksin film-film gitu. Nah, Indonesia itu penduduknya itu yang gue tahu ya, itu lebih dari 270 juta penduduk di Indonesia loh ya. Dan ini punya potensi yang besar banget. Tapi kalau kita lihat di bioskop atau OTT, mayoritas film yang mendominasi, film yang selalu dirilis, itu genre horor. Pure selalu genre horor. Sampai 1 bulan gak ada film horor sama sekali, genre horor sama sekali di Indonesia. Itu keajaiban dunia banget sih. Nah, ini menurut gue, kenapa sih gue juga sendiri sebenarnya gue masih bingung lah kenapa Indonesia, perfilman Indonesia selalu mendukungnya hanya ini gitu loh. Kenapa nggak berusaha lebih berkembang lagi ke hal-hal yang sesuatu yang baru, bumbu yang baru. Makanya kita bahas bareng-bareng deh dari sisi data, tren, dan strategi industri perfilman kita. Kita bahas fakta yang mendominasi film horor di Indonesia ini gitu. Yang pertama dari KKN, film KKN di Desa Penari. Ya, gue nonton itu dan gue menikmati itu. Dan kalau nggak salah, maaf ya kalau gue salah, pokoknya dalam data ini yang gue inget mencapai 9,2 juta penonton. Jadi film lokal terlaris sepanjang masa. Terus yang kedua, film horor yang laris juga, kayaknya kita semua pasti tahu, Pengabdi Setan. Itu kalau nggak salah meraih 6 juta atau 6 juta lebih ya, 6,3 juta lah kalau nggak salah. 6,3 juta penonton. Dan tahun-tahun sebelumnya juga memang didominasi oleh film horor. Dan ada, kalau nggak salah ada top 5-nya film horor di Indonesia ya, yang selalu laris setiap tahunnya. Dan artinya ya gue tahu kok, horor terbukti secara konvensional tuh, artinya horor tuh terbukti secara komersial sangat menguntungkan. Yang kemungkinan itu murah produksinya, luas segmentasinya, dan cepat viral. Karena penduduk Indonesia memang soal horor kayaknya lebih mengundang mungkin ya dalam pikiran mereka. Nah, mengapa sih film horor itu kayaknya selalu dilirik gitu sama produser-produser Indonesia? Karena yang pertama, setahu gue, modal produksinya itu relatif rendah. Karena horor nggak butuh banyak lokasi atau VFX yang kompleks gitu. Dan yang kedua, soal peluang viralnya itu tinggi. Cerita yang relatable dari setiap penduduk gitu kan, pasti setiap keturunan juga kayaknya ada kepercayaan soal horornya masing-masing. Mungkin dari Jawa, mungkin ya dari Kalimantan, pasti ada kayak cerita-cerita horornya, tiap adat pasti ada lah. Pokoknya tentang desa angker lah atau hantu-hantu lokal lainnya. Nah, ini mudah di-share gitu. Yang ketiga, soal ekspektasi penonton itu nggak rumit. Karena penonton Indonesia ini yang gue tahu nih ya, maaf aja nih sebelumnya, yang gue tahu, gue bukannya so tau juga, tapi ya ini ibaratnya pendapat gue juga yang gue analisis sendiri gitu. Penonton horor lokal itu nggak terlalu menuntut logika plot yang kompleks. Nah, ini akhirnya produser dan investor akhirnya terus main comfort zone, main aman. Karena sudah jelas laku dan resikonya itu rendah. Tapi ini pengen gue ungkap juga, film horor yang menurut gue selalu rilis setiap tahun ya, setiap bulan itu bisa, ya ini nggak kehitung juga sih, pasti kayaknya gue sampai bosen juga sih ngeliat judul-judulnya udah ke arah mana aja, ibaratnya udah terlalu monoton juga ya, kayak udah pasti horor dalam kubur lah segala macam, udah terlalu banyak gitu. I need something new. Sebagai penikmat film gue tuh bukan soal gue laki kan sukanya film action. Ini gue komentarin ini, gue juga cinta semua genre yang menurut gue unik, jalan ceritanya relatable, atau mungkin gue belum pernah nonton seunik ini dari karyanya, mungkin dari hasil pengambilan gambar yang drama, atau mungkin pengambilan koreo dari film action gitu kan. Gue butuh banget sesuatu yang baru gitu.
Dan gue sangat menghargai kemarin film animasi berjudul Jumbo yang disutradarai sama Rian Andriandi. Gue sangat menghargai, gue sangat menghormati karya itu. Karena gue jarang-jarang di Indonesia nikmatin karya kayak gitu. Dan gue senang adanya film Jumbo akhirnya bisa nambah segmentasi sih. Kemungkinan bisa sedikit lah nambah segmentasi film di Indonesia. Nah, ini pasti dengan rilisnya film horor terus, yang meskipun setiap produser atau investor dapat keuntungan dengan merilisnya film horor, tapi juga punya dampak negatif. Kalian juga perlu pertimbangkan ini sih. Jadi mungkin dampak negatifnya ini soal dominasinya film horor itu membuat genre lain seperti action, animasi, science fiction, atau film drama keluarga jarang mendapatkan ruang. Padahal banyak penonton juga yang ingin memiliki sinema yang berbeda. Dan yang kedua, bisa aja soal creator dan filmmaker yang baru itu bisa dapat kesulitan kalau proyeknya itu bukan soal film horor. Karena banyak investor yang lebih milih jalur aman secara bisnis. Nah, yang ketiga, ini gue perlu banget gue ungkap. Penonton jadi tidak terbiasa dengan genre yang beragam. Kebiasaan ini tuh justru membatasi pertumbuhan apresiasi film dan inovasi sinematik lokal. Jadi penonton ujung-ujungnya ya soal kreativitas media ini ujung-ujungnya hanya percaya dengan horor, gak bentuk dengan sesuatu keunikan yang baru. Padahal gue percaya banget sebenarnya orang-orang Indonesia pasti sebenarnya kreatif. Mereka tuh pasti pengen kepo juga sama sesuatu yang baru gitu loh, pengen learning something new. Gue pengen semua genre itu ibaratnya punya keseimbangan di sini soal perilisan film genre ini. Gue butuh banget sesuatu yang baru gitu loh. Nah, apa sih solusinya? Ini berdasarkan gue pribadi ya. Jadi maaf aja sebelumnya untuk para produser, maaf sebelumnya. Yang pertama, soal insentif produksi untuk genre lain. Pemerintah atau platform OTT bisa bikin skema dukungan khusus untuk genre non-horor. Yang kedua, soal kayaknya perlu banget juga rajin adanya festival dan kompetisi khusus genre alternatif seperti science fiction atau mungkin pembuatannya animasi lokal. Itu perlu banget sih menurut gua. Terus juga ketiga, mungkin kerjasama internasional. Ya insya Allah kalau misalnya mungkin bisa ya, kalau misalnya pada semangat juga, pada pengen berusaha bersama, kolaborasi ini tuh film action atau animasi dengan studio luar, biar kita tuh bisa buka jalan yang baru. Ibaratnya kita mungkin ya perlu juga mempelajari dari film-film luar, film-film action kah, science fiction yang luar kah, yang kira-kira laris menarik banyak penonton seluruh dunia gitu kan, kita juga bisa pelajari dari mereka. Gak ada salahnya juga kita tuh memang pasti percaya sama cintanya karya lokal, tapi kita juga perlu mempelajari sesuatu yang baru agar lokal kita jauh lebih baik lagi gitu loh. Yang keempat, soal edukasi penonton lewat review dan mungkin media sosial. Ya gue tahu sih pasti banyak juga sekarang yang udah mulai gerak soal ini ya. Kita perlu banget bantu penonton untuk tertarik dengan genre yang lebih beragam. Gue yakin juga pasti banyak kreator yang membahas film, ibaratnya mengarahkan juga penonton supaya mencintai genre-genre yang beragam. Banyak karya gitu loh. Entah mungkin dokumenter gitu ya, dokumenter atau science fiction, mempelajari tipis-tipis lah, gak apa-apa kok, pasti gue bakal nonton. Karena gue butuh sesuatu yang baru. Gue jadi jarang nonton film Indonesia karena maaf aja arahnya, alur film ini atau konsepnya film ini gue udah tahu arahnya mau kemana gitu. Jadi kurang memuaskan aja sih. Mungkin bagi ada kreator-kreator lain perlu banget sih soal edukasi penonton lewat review film itu di media sosial, perlu banget. Nah itu dia kenapa gue pengen ngebahas film ini. Karena film, percayalah, itu bukan hanya sekedar hiburan sih, tapi juga cermin budaya dan pencapaian imajinasi sebuah bangsa. Karena kalau industri film kita terus-terusan cuma horor, kita tuh sebenarnya bisa aja kehilangan kesempatan untuk mengeksplorasi mimpi, masa depan, dan potensi kreativitas anak bangsa. Bayangin ya kalau misalnya kita tiba-tiba bisa merilis film, negara kita bisa merilis film science fiction yang berkelas mungkin kayak Interstellar dan lain-lain sebagainya, tapi settingnya ini ya di negara kita Indonesia. Atau film genre animasi soal kayak mirip-mirip kayak How to Train Your Dragon tapi dengan ciri khasnya Indonesia, atau mungkin kayak Inside Out mungkin dan lain-lain sebagainya lah, tapi dengan Indonesia banget nih stylenya dan lain-lain sebagainya, ibaratnya konsep dan lain-lain sebagainya itu Indonesia banget nih. Gue jadinya takjub juga sih, gue jadinya nonton film lokal terus gitu ya. Gue pokoknya masih sih nonton film Indonesia, tapi kalau itu film-filmnya ada di genre yang mungkin dramanya ya atau komedinya ya gue masih nonton sih. Tapi kalau horor-horornya itu gue udah jarang banget.
Film action juga perlu diperbanyak lagi mungkin, supaya aktor-aktor kayak mungkin Bang Iko Uwais atau Bang Joe Taslim bisa lebih aktif lagi memerankan film-film di Indonesia gitu. Ya mungkin udah filmnya memang sudah lumayan sih, tapi kalau dibandingin sama film horor di Indonesia, perbandingannya mungkin 30-70 tuh kayaknya. Ini film horor Indonesia itu jauh lebih banyak, jauh lebih rilis setiap tahunnya, bisa lebih kali dari uang tahun itu, bisa sampai belasan puluhan kali ya setiap tahunnya. Kita perlu banget soal film animasi, film science fiction, film horor yang ada di kawasan lokalnya kita gitu, ada di siklusnya kita gitu. Kan jadi lebih menarik. Bayangin tuh kalau kita bisa bikin filmnya kayak gitu, kita perilisannya selalu dengan genre-genre yang berbeda seperti di luar gitu. Kan asik juga, penontonnya pasti menikmati. Jadi ayo saatnya kita tuh perlu dukung banget keberagaman genre ini. Kita tuh udah saatnya banget kita dukung keberagaman genre di perfilman Indonesia. Semoga perfilman Indonesia bisa semakin maju ya. Dan ini harapan gue banget. Gue sebagai penikmat film, gue pengen banget Indonesia bisa keluar zona nyamannya. Gue tahu sih film horor menguntungkan kalian, tapi please lah, mungkin kalau misalnya kalian dapat keuntungan dari sesuatu yang baru, kalian bisa dapat keuntungan yang di luar jangkauan kalian, di luar dugaan kalian. Please, untuk lebih explore. Dah, itu aja. Kurang lebihnya gitu aja. Kalau mungkin kalian ada pembahasan film lain yang mungkin pengen gue bahas, atau mungkin film-film yang banyak pro kontranya soal apa film di Indonesia, mungkin kalian bisa jawab di kolom komentar ya, atau kalian ada saran lain soal perfilman Indonesia, supaya mungkin aja harapan gue produser-produser bisa ngeliat tentang hal ini gitu loh. Oke, itu aja. Jangan lupa buat like, comment, subscribe. See you on the next video. Bye.